Halo teman-teman, perkenalkan saya Raymana Bila Gunawan, MPM 2213025071, mahasiswi di Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Algoritma dan Struktur Data dengan dosen pengampu Ibu Titin Yulianti, STMN. Dalam video ini, saya akan membahas tentang matriks, di mana matriks dalam algoritma pemrograman merupakan sekumpulan informasi yang setiap individu elemennya itu diacu dengan menggunakan dua buah indeks atau baris dan kolom seperti yang ada pada gambar. Nah, dua buah indeks ini menunjukkan dimensi matriks. Suatu elemen matriks diakses dengan indeks baris dan kolom bertipe integer, dan elemen matriks dideklarasikan memiliki tipe yang sama atau bisa juga disebut dengan homogen. Jadi, bisa kita simpulkan, matriks di sini merupakan sekumpulan informasi yang setiap individu elemennya itu terdiri berdasarkan dua buah indeks, atau yang biasanya dikonotasikan dengan baris dan kolom. Strukturnya yaitu tipe, data nama, matriks, baris, dan kolom. Selanjutnya yaitu penyimpanan matriks. Walaupun matriks berdimensi, tapi dalam penyimpanan matriks tetap tersusun secara terurut. Seperti yang ada pada gambar, ini merepresentasikan matriks berukuran 4x4 dalam memori. Untuk mendefinisikan matriks, bisa kita lihat seperti yang ada di sini. Pertama kita deklarasi, terus quotes, nilai barisnya kita masukin contohnya 5, terus nilai kolomnya 4, mat array, 1 nilai baris, 1 nilai kolom of integer. Nah, jadi jumlah elemennya 5 dikali 4 sama dengan 22 elemen. Integer pemrosesan matriks. Misal, matriks MAT 1-5 dan 1-4. Dengan I 1-5 ke bawah adalah baris dan J 1-4 ke kanan adalah kolom. Seperti yang ada pada gambar di sini yang ada dalam kotak. Nah, jadi penelusuran dilakukan per baris dan per kolom. Jadi untuk setiap baris, nanti I sama dengan 1-5 dan telusuri elemennya pada kolom J sama dengan 1-4. Lalu inisialisasi matriks. Nah, untuk memberikan nilai awal pada matriks, bisa kita lihat algoritma yang ada di sini. Jadi yang pertama prosedur inisialisasi matriks, input output mat atau matriks. Yang pertama kita deklarasi, terus J integer, I integer, terus algoritma untuk I sama dengan 1 minimal baris ke maksimal baris, dan untuk J minimal kolom ke maksimal kolom. Jadi matriks I, J sama dengan 0 dan selesai. Nah, untuk mengisi matriks, sebelumnya matriks di sini berarti membaca elemen matriks dari piranti masukan. Caranya yaitu memasukkan harus sesuai dengan urutan data, karena dengan urutan matriks disimpan. Oke, selanjutnya yaitu mencetak isi matriks. Nah, untuk mencetak isi matriks bisa kita lihat dalam algoritma berikut, yaitu di sini ada prosedur mencetak matriks, input output matriks, deklarasi, terus J sama dengan integer, I sama dengan integer, algoritmanya for I ke 1 minimal baris ke maksimal baris, dan for J minimal kolom ke maksimal kolom, dan selesai. Lalu menjumlah dua buah matriks. Misalkan menjumlah dua buah matriks A dan matriks B untuk menghasilkan matriks C. Dan ini hanya dapat dilakukan jika kedua matriks berukuran sama dan nilainya sudah terisi. Dan untuk formula penjumlahannya bisa kita lihat di sini. C kurung kurawal I, J sama dengan A kurung kurawal I, J plus B kurung kurawal I, J. Untuk algoritmanya dapat kita lihat di sini. Di sini ada prosedur penjumlah matriks, input A sama dengan matriks, input B sama dengan matriks, input C sama dengan matriks. Nah, untuk deklarasinya J sama dengan integer, I sama dengan integer, algoritma untuk I sama dengan 1 minimal baris ke maksimal baris, dan untuk J sama dengan minimal kolom ke maksimal kolom. Jadi C I, J sama dengan A I, J plus B I, J, dan selesai.
Setelah itu, jika akan mengalihkan dua buah matriks harus memenuhi syarat, yaitu jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah kolom matriks B. Dan untuk algoritmanya bisa kita lihat di sini. Prosedur mengalihkan matriks, input A sama dengan matriks, input B sama dengan matriks, input C sama dengan matriks. Dan kita deklarasikan J sama dengan integer, I sama dengan integer, K sama dengan integer. Algoritmanya untuk I sama dengan 1, minimal baris ke maksimal baris. Dan untuk J, minimal kolom ke maksimal kolom. Jadi nanti C, I, J sama dengan 0, untuk K sama dengan 1 ke N. Dan C, 1, J sama dengan C, 1, J plus A, 1, N plus B, K, J, dan selesai. Baik, itu sedikit penjelasan mengenai matriks, dan sekarang kita masuk ke contoh programnya. Di sini, saya memiliki kasus, yaitu mengasumsikan bagian program untuk mengisi matriks yang sudah dibuat dari sebuah matriks of integer, misalnya M, dengan nilai efektif baris, dan nilai efektif kolom, nilai kolom. Lalu menuliskan apakah matriks ini adalah matriks satuan atau bukan. Nah, ini adalah tampilan dari programnya. Seperti biasa, yang pertama kita include iStream dulu, setelah itu using names dan integer main. Nah, setelah itu kita deklarasiin matriksnya. Di sini kita tipe datanya integer, yaitu angka, dan integer matriks 9 kali 9. Nah, 9 yang dimaksud di sini adalah array multidimensi dengan panjang ukurannya maksimal 9. Dan karena di sini kita memakai matriks satuan, jadi ditulis bilangan biner yaitu 0 dan 1. Nah, untuk selanjutnya kita memasukkan nilai efektif, yaitu integer nilai baris sama dengan 4 dan nilai kolomnya sama dengan 2. Dan untuk hasil akhirnya, kita di sini memakai tipe data boolean, yaitu hanya bisa bernilai benar dan bernilai salah saja. Jadi di sini boolean matriks satuan sama dengan true. Selanjutnya kita masukkan searching. Di sini untuk integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari nilai baris dan I++. Nah, untuk for integer J sama dengan 0, J lebih kecil dari nilai kolom dan J++. Nah, setelah itu, if matriks I kali J sama dengan 1, dan matriks I kali J sama dengan 0, dan matriks satuannya sama dengan false. Untuk tampilan hasil akhirnya, kita masukkan if matriks satuan, terus cout, matriks tersebut merupakan matriks satuan, N. Setelah itu, else, cout, matriks tersebut bukan matriks satuan, N, dan selesai. Jadi, untuk tampilan hasil akhirnya seperti ini. Di sini bisa kita lihat dinyatakan matriks tersebut merupakan matriks satuan. Jadi, hasil deklarasi kita di awal tadi benar. Dan di runningnya ini, kita tidak perlu memasukkan angka lagi, karena di awal tadi sudah kita deklarasikan untuk menampilkan hasil akhir di runningnya. Jadi di sini, kalau di running tuh langsung keluar hasil akhirnya aja. Sekian penjelasan mengenai matriks dan juga contoh programnya. Terima kasih.